Pemirsa, World Education Expo 2016 mengundang institusi perguruan tinggi dari dalam dan juga luar negeri. Setidaknya 10.000 pencari beasiswa diundang untuk kegiatan ini. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya kita akan segera bergabung dengan reporter Pramadika Samudra serta juru kamera Adit Eko Utomo langsung dari Balai Kartini, Jakarta Selatan. Ya, Prama, bagaimana jalannya World Education Expo di hari kedua ini? Ya, baik Rara dan juga pemirsa, World Education Expo di hari kedua ini memang baru akan mulai pada pukul 1, namun dari pantauan kami memang beberapa mahasiswa ataupun pengunjung sudah mulai berdatangan. Dan di hari kedua ini masih sama seperti hari pertama, di mana hari ini masih menampilkan sejumlah pameran ataupun exhibition dari berbagai universitas, atau lebih tepatnya lagi ada lebih dari 100 universitas dan juga instansi pendidikan yang dipamerkan di sini, dan yang terdiri dari lebih dari 25 negara, dan di mana memang banyak sekali dari universitas tersebut yang memberikan promosi-promosi dan juga informasi, baik informasi kuliah maupun beasiswa jenjang S1, S2 dan juga S3. Bahkan tidak sedikit dari para pengunjung yang mencari beasiswa di sini, dan mereka berharap bahwa memang dengan diadakannya ajang seperti ini, bahwa ajang pencarian beasiswa ke luar negeri dapat lebih mudah. Dan memang di acara World Education Expo 2016 ini, selain menampilkan beberapa pameran pendidikan, juga menampilkan seminar-seminar, di mana seminar tersebut nantinya akan memberikan penjelasan mengenai bagaimana cara mendapatkan universitas di luar negeri yang tepat dan tentunya sesuai dengan minat, bakat dan juga kemampuan, dan juga mencari tahu bagaimana caranya mendapatkan beasiswa yang lebih mudah yang dapat didapatkan oleh para mahasiswa di sini. Rara. Ya, Prama, tadi dikatakan ada 10.000 pencari beasiswa yang diundang pada kegiatan ini. Dan menurut Anda, dari informasi yang dihimpun di lapangan, negara mana saja yang paling menjadi favorit bagi para pencari beasiswa ataupun memang pencari sekolah tinggi dengan biaya pribadi? Ya, dari informasi yang kami dapatkan, Rara, Belanda masih menjadi favorit di sini, di mana memang ada kedekatan antara Indonesia dan juga Belanda. Dari informasi yang kami dapatkan, banyaknya minat dari mahasiswa untuk belajar ke negeri oranye tersebut adalah karena di sana lebih homey, di mana memang karena yang pertama di Belanda itu sudah banyak orang Indonesianya, dan juga ada keterkaitan sejarah antara Indonesia dan juga Belanda. Dan di Belanda sendiri mahasiswa itu tidak diharuskan dapat belajar bahasa Belanda, karena pembelajaran ataupun pendidikan di sana menggunakan bahasa universal, yaitu bahasa Inggris. Dan di Belanda sendiri memang banyak menawarkan beasiswa-beasiswa yang menarik bagi mahasiswa yang ada di Indonesia. Dan untuk mengetahui bagaimana aktivitas mahasiswa di sini, saat ini telah bersama saya Iza. Ya, Iza merupakan salah satu dari mahasiswa yang ada ataupun yang mengunjungi di World Education Expo ini. Iza, menurut Iza bagaimana sih World Education Expo 2016 ini? Kalau menurut saya sendiri sih ini bagus ya, apalagi ini ajang buat ngelihat kayak pendidikan di luar negeri itu kayak gimana, terus di Indonesia juga gimana. Nah, dengan adanya kan di sini banyak juga stand-stand dari luar negeri dan Indonesia kan, jadi kita juga bisa lihat kayak perbandingan antara pendidikan di luar negeri sama di Indonesia itu kayak gimana, kayak gitu. Nah, ternyata juga Indonesia mampu bersaing dengan pendidikan dari luar negeri. Contohnya kayak di I3L, kita itu kampus yang kerjasama dengan Swedia, itu juga memiliki fasilitas lab yang sama dengan di luar negeri. Juga kita juga punya double degree gitu. Jadi kayak kalau dari segi harga pun kita bisa hemat lebih banyak kan daripada maksudnya buat dapetin standar yang dengan internasional. Jadi kita bisa juga dapetin di Indonesia tapi dengan harga lebih murah, tapi standarnya juga sama dengan internasional. Nah, tadi kan I3L bekerja sama dengan Swedia. Nah, ini tuh
apa ya, mata pembelajaran ataupun mata pembelajaran yang menarik itu apa sih yang ada di I3L yang ditawarkan? Nah, kalau di I3L ini kita punya 7 jurusan, yaitu ada Bioentrepreneurship, Biomedicine, itu pertama di Indonesia, Bioinformatics juga pertama di Indonesia ada di I3L, Food Science, Food Tech, Farmasi, sama satu lagi Biotechnology. Kayak gitu. Mahasiswa Indonesia tentunya untuk kuliah ke luar negeri itu selain mencari universitas yang bagus juga universitas yang terjangkau nih, Iza. Nah, kalau dari I3L sendiri tadi melihatnya itu berapa sih range harganya ataupun pembiayanya, termasuk murah kah atau bagaimana? Kalau menurut saya sih itu termasuk murah karena dengan fasilitas lab yang kita fasilitas lab setara dengan yang kampus-kampus di luar negeri gitu. Bahkan beberapa alat lab itu hanya punya di I3L kayak gitu, dan range harganya dari sekitar 200 juta sampai 300 juta. Itu total 4 tahun bersih kayak gitu. Nah, udah lihat belum sih tadi syarat-syaratnya apa aja sih untuk bisa kuliah di Swedia? Kalau untuk kuliah di Swedia aku belum tahu, mungkin tahu bahasa Swedia, dan mungkin kalau sama seperti kampus-kampus luar negeri lain ada college life dulu setahun kayak gitu. Biasanya kerjasama antara I3L dan juga dari Swedia ini nantinya mereka para mahasiswa ini itu akan ditempatkan di mana sih ininya, lapangan kerjanya seperti itu. Kalau untuk lapangan kerja sendiri, karena kita baru berjalan 4 tahun dan tahun depan baru akan ada lulusan, jadi kita masih belum bisa lihat. Tapi kalau di I3L itu kita tahun pertama aja udah bisa magang ke luar negeri. Contohnya kayak tahun lalu aja hampir 50% anak-anak I3L itu udah magang ke luar negeri kayak UK, US, China, Jepang kayak gitu. Tapi tetap di dalam negeri juga ada, tapi mostly ke luar negeri. Nah, untuk di World Education Expo ini ada kemudahan-kemudahan nggak sih atau promo-promo menarik yang ditawarkan oleh I3L di Swedia? Kalau untuk dari I3L-nya promo paling harga form sih jadi lebih murah, jadi 125.000 yang tadinya 250.000 kayak gitu. Terus juga bisa tanya-tanya info lebih lanjut tentang I3L ke kita kayak gitu. Ada beasiswa nggak sih yang ditawarkan dari sana? Kalau beasiswa kita ada, terutama untuk para murid yang pernah ikut OSN, itu mereka bisa dapat beasiswa 100% kuliah 4 tahun gratis di I3L dengan syarat dia punya sertifikat OSN, atau kalaupun yang non OSN mereka submit research paper atau business plan kayak gitu, dan ikut tes I3L. Terima kasih Iza untuk waktunya. Ya, demikian tadi wawancara kita dengan Iza, salah satu mahasiswa yang tertarik untuk kuliah di luar negeri. Dan memang di sini selain dapat informasi terkait dengan beasiswa, tentunya promo-promo yang menarik adalah adanya potongan harga dari formulir-formulir yang ditawarkan untuk biaya pendaftaran masuk. Dan bagi Anda yang masih kesulitan untuk mencari tahu akan menghabiskan akhir pekan di mana, ini menjadi salah satu tujuan utama Anda. Selain dapat berlibur, Anda juga dapat mencari pendidikan di jenjang yang lebih tinggi lagi. Demikian, Rara. Ya, Prama, terima kasih dengan informasi dan laporan langsungnya dari ajang World Education Expo 2016.